Ya, salam sehat. Raport evaluasi IHSG Q1 Januari 2026, yaitu hari pertama ya. Jadi setelah kemarin memprediksi saham yang akan masuk ke LQ45, IDX 30 dan IDX 80, ya, ternyata yang benar cuma brand. Nah, brand masuk ya, itu sebagai wakil dari non IDX 80. Ya. Kebetulan brand di atas sendiri. Kebetulan memang yang masuk LQ45 cuma satu, yaitu brand. Jadi evaluasi prediksi LQ45 kemarin itu bisa untuk ya bahan evaluasi untuk rebalancing berikutnya. Ya, jadi ini adalah laporan hari pertama ya. Jadi tidak valid kalau kita cuma buat pengumuman tetapi tidak ada evaluasinya. Jadi untuk entry atau pengalaman ya, menghadapi rebalancing berikutnya. Oh, sebentar ya, ada data yang perlu saya tambahkan. Saya pause dulu supaya tidak memperpanjang videonya. Nah, ini keadaan bursa kemarin ya. Di mana kalau nggak salah sempat minus 1% lebih. Coba ya kita lihat. Kita lihat datanya mana. Ya. Indeks kemarin hari Selasa ya. Itu sempat low-nya di 1,13% minus. Ya. Di mana open di posisi minus 0,01%, di mana akhirnya gap up ya, di gap up menjadi hijau tipis 0,05%. Nah, ini ya. Ini di gap up 0,05% closing. Ini biasanya big money ya yang bisa membuat atau melukis chart daily bursa. Ya, kita langsung ke data. Jadi di sini ya, kode 1 itu adalah yang di add atau ganjil yang di add, 3 itu di add, 5 itu di add. Maksudnya ditambahkan ke rebalancing yang bersangkutan. Bumi, EMTK itu di add di IDX 30 ya. Sedangkan 2 itu yang di del dari IDX 30. Kemudian 3 itu yang di add di LQ45, 4 yang di del dari LQ45, dan seterusnya. Nah, di sini rebalancing LQ45 atau rebalancing IHSG ya, itu tidak menimbulkan panik secara volume ya. Jadi tidak, orang nggak menyerbu rame-rame beli saham ini ya, sehingga menimbulkan volume yang berarti. Di sini ternyata Bumi kalah
valuasinya kalah sama hari sebelumnya ya, before after ya. Ini before, ini after. Sebelum pengumuman ya untuk EMTK valuasinya 65 miliar. Nah, setelah after announcement ya, valuasinya malah turun 42 miliar. Ya. Jadi dari contoh dua emiten ini bahwa valuasi mungkin ya volume itu tidak meningkat drastis ya, bahkan masih so-so begitu-begitu aja. Oh iya. Nah, tapi di posisi LQ45 ya, yang brand ini kode 3 dan 4 ya, terjadi lonjakan volume ya, atau lonjakan valuasi dari 91 miliar menjadi 257 miliar ya. Jadi memang terkonsentrasi di LQ45 ya. Jadi rebalancing itu, jadi fokusnya itu LQ45 baru yang lainnya. Nah, itu ya. Tapi soal kenaikan Bumi sama MTK naik cukup signifikan ya di tengah badai ya tadi ya, di tengah badai IHSG yang sempat minus ya, bikin panik. Ya, bayangkan dari open di apa ini diguyur apa ya, ditekan terus sampai ya belum sampai 30 menit udah mendekati minus 1 atau lebih dari minus 1%. Mantul bahkan membuat new low ya. Jadi ya bagi trader ya panik yang memang yang pemula ya, baik mungkin yang sudah senior juga, karena memang panik itu bukan milik senior maupun pemula saja ya, tergantung duitnya. Kalau duitnya panas ya senior juga was-was juga karena duit panas ya. Ya intinya psikologis ya. Nah itu ya, jadi mata tertuju pada rebalancing LQ45 ya. Dilihat dari besarnya valuasi atau peningkatan valuasi baru ke yang lain. Terus asing ya. Oh ya tadi Bumi naik 3,6%, MTK naik 3%, yang di Dell memang turun ya. Yang di Ed naik 1,3% untuk yang brand, yang akses di Dell ya turun. Cuan ini di IDX 80 ya, atau LQ35 naik 4,1%. Oh, ini cuan ini udah stock speed ya. Harta turun. Harta ini masuk ya, masuk ke IDX 80 atau LQ35. Dan seterusnya. Nah, masalah asing, brand asing 50% hari kemarin, MTK 15% dan seterusnya ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan strategi ya. Sebetulnya kalau kita punya keberanian ya, karena ini harus punya keberanian, karena memang indeks tidak
ya tidak sehat ya bagi seorang trader untuk hari Selasa ya. Untuk hari Selasa kemarin ya. Nah, untuk yang di add itu masuk di area merah ya. Misalnya di sini ada low. Bahkan low ini low-nya merah semua kecuali EMTK yang low-nya di 1% plus ya. Lainnya sempat merah. Nah, misalnya bumi, kita masuk di pas bumi merah ya. Terus brand ya. Kita masuk pas merah tapi nggak pernah merah ya. Karena di sini doji 0% brand ya, terendahnya. Cuan ya sempat merah, harta sempat merah. Ya, tapi untuk harta ini memang tidak closingnya nggak hijau ya, dia minus 1,2%. Ya. Tapi secara probabilitas ya, kalau kita masuk merah di posisi yang di add itu hasilnya mengembirakan. Misalnya bumi kita masuk pas merah, kita cuan 3,6%. Kalau EMTK ya memang belum sempat merah ya. Terus brand nggak sempat merah ya, cuan sempat merah, endingnya kita cuan 4,1%. Nah mungkin kita gagal di harta, itu pun tidak terlalu ya dalam ruginya karena kita masuk pas merah, ini merah. Nah kalau kita masuknya pas merah minus 3,3 tapi ya katakanlah minus 2 ya, itu masih seri ya. Atau impas katakanlah gitu. Nah itu ya, jadi ini sebenarnya trik bagus ya. Pas waktu rebalancing ya, kita konsentrasi yang di add atau yang ditambahkan di evaluasi atau rebalancing. Pas merah kita masuk ya dengan harapan pas closing hijau. Nah, ini terbukti pada bumi, kemudian cuan, brand katakanlah kita nggak masuk karena nggak merah, kemudian MTK juga nggak masuk karena nggak merah. Jadi kita masuk ke bumi dan masuk ke cuan. Nah itu ilustrasi aja ya, perlu keberanian karena ya mental siapa yang nggak goyang melihat keadaan seperti ini. Walaupun akhirnya hijau ya. Oh iya, di keadaan hari Selasa kemarin, bursa walaupun ini hijau, ya, tapi merah. Maksudnya hijau rasa merah ya. Coba kita, ya saya lihat cari data. Ya, jadi saya bilang tadi hijau rasa merah. Ya, jadi indeks hijau, ya. Tapi kenyataannya itu yang up itu adalah 299 saham, yang turun itu 420 saham. Sedangkan yang tidak berubah 125, sedangkan yang tidak ada transaksi atau valuasinya 0 itu 114. Total jumlah saham kita adalah 958, di mana 46 adalah papan akselerasi. Nah, itu ya. Jadi
walaupun indeks hijau, tetapi kenyataannya banyak merahnya. Nah, itu ya. Jadi inilah trik gimana kita menyiasati rebalancing di mana keadaan ya setengah panik ya. Nah, biasanya ya kita jual, misalnya kita beli bumi gitu ya. Kita masuk bumi pas merah atau merah 0,5 atau 0,1 ya. Nah, kita nggak jual, lebih baik kita jual di hari kedua di posisi open ya. Ini hanya pengalaman ya, disclaimer on. Biasanya saya juga beli sebetulnya, tapi karena emang pasar terasa nggak enak, nggak berani, karena ada banyak news yang berseliweran. Saya termasuk tidak lihai membaca news ya. Jadi news itu efeknya apa bagi emiten? Nah, itu analisanya nggak semudah yang saya bayangkan ya. Misalnya ada RI, misalnya red issue, corporate action, itu efeknya apa terhadap harga saham? Itu perlu hitung-hitungan khusus. Nah, itu ya. Jadi itu raport dari IHSG di hari pertama setelah pengumuman, after announcement. Nah, kita lihat chartnya aja. Apa ada yang tertinggal enggak ya? Cukup lah ya. Kita lihat chartnya. Chart emiten-emiten yang di add maupun di del dari bursa atau IHSG. Ya, kita mulai dari yang paling volumenya paling gede atau valuasinya bertambah, yaitu brand. Ya, brand ya. Jadi sangat sedikit sekali rank kenaikannya ya. Kemudian EMTK, bukan akses ya yang di del. Iya. Turun tapi tidak signifikan. Bukan panik selling ya, tapi cuma turun 0,5%. Kemudian yang di add di IDX 30 bumi. Ya, ini malah yang paling volatil bumi ini sebetulnya ya. Di antara yang ada. Nah, itu dia mantul ya. Dia sempat merah. Kemudian EMTK. Ini Lang Mahkota. Ya, dia gap up. Nggak pernah nyentuh ke 0%. Ya, naik ya. ITMG. Oh ya. Jadi kelebihan dari rebalancing ini, kita bisa menggunakan uang besar. Memang gainnya nggak besar, tapi uangnya bisa besar. Dengan uang yang besar, kita bisa gainnya ya cukup secara nominal cukup besar. ITMG. Iya. Itu minus karena di del dari ITX 30. SMGR juga di del dari. Iya, sempat menyentuh support, bahkan tembus support ya. Tapi mantul ya dia. Akses sudah ya. Cuan. Nah, Cuan ini punya Konglo Papa PP. Nah, ini mantul di low-nya ya. Ini. Jadi bisa dimanfaatkan ya, misalnya Bumi. Bumi ini kan grup Bakri. Nah, emiten grup Bakri biasanya juga ikut terkerek
ya, karena sentimen bumi masuk IDX 30. Nah, yang lainnya misalnya energi, ALII dan lain sebagainya itu ikutan naik secara most of them ya. Sebagian besar emiten bakri juga ikut terkerek. Terus EMTK, elang mahkota, yaitu SCMA, Buka, ya, apalagi. Ya pokoknya elang mahkota grup itu sebagian besar sahamnya naik. Kemudian ya itu ya yang punya konglomerat banyak sih sebetulnya, ada LSIP juga punya, tapi LSIP di Dell ya, enggak ya. Ya, jadi hanya Bumi itu punya konglo, EMTK juga punya konglo, Cuan juga punya konglo. Misalnya Cuan, kebetulan Cuan dan Brand ya, itu yang di-add di LQ45 dan IDX 80 atau LQ35 yaitu Cuan, itu mengerek saham lainnya, misalnya BRPT, TPIA, ya. Terus CDIA misalnya, ya. Itu. Ya, tadi kita ini apa ya? Petrolindo Jaya ya, Cuan ya. Harta ini di add di LQ4 di LQ35 tetapi dia merah ya. Karena naiknya udah tinggi juga Harta. Avia ini milik Crazy Rich Surabaya tetapi kurang populer secara konglomerat, secara konglomerasi. LSIP ya, LSP ini malah hijau ya. Ya, memang tidak pasti, yang di Dell itu merah juga nggak ada kepastian. Tapi kita bicara probabilitas karena memang trading itu bicara probabilitas bukan pasti. Nah itu ya, itu PNBN milik Panin Group ya, terkoreksi karena dia di Dell dari ID 80. Nah sebentar kita ya, tadi saya bilang bahwa dimasukkan ke rebalancing ya, IHSG. Kita contoh misalnya kita mulai dari brand aja ya. Brand itu Papa PP, jadi dari Prayogo Pangestu ya. Kita cari datanya. Nah, misalnya dari grup Prayogo Pangestu ini ada 2 emiten, yaitu Cuan dan Brand. Nah, karena Cuan naik 4,1%, ya, grupnya hijau semua. Ada ya, grup Papa PP itu hijau semua dari PTRO, TPIA, GZCO, BRPT, Cuan, CDIA. Ya. Di atas 2% kenaikannya, bahkan di atas 2,5% naiknya. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang terlupakan. Jadi kita konsentrasinya ke yang di add atau ditambahkan ke rebalancing. Nah, kita lupa bahwa gerbongnya. Nah, gerbongnya itu semua di tengah IHSG yang merah merona. Atau hijau tipis ya, hijau tipis. Merah meronanya di saat trading aja, maksud saat jam trading. Nah, setelah mendekati close diangkat jadi plus tipis 0,05%. Nah, ini ya. TPIA
sempat merah, GZCO sempat merah, ya. Kemudian BRPT nggak sempat merah, cuan sempat merah, CDIA sempat merah. Ya. 1, 2, 3, 4, jadi yang sempat merah 4, sedangkan BRPT di 0% low-nya, kemudian PTRO di 0,3% dengan last price-nya ya ini aja, last price-nya ini. Jadi hijau semua. Nah, itu ya. Itu efek dari brand dan cuan yang masuk rebalancing yang ditambahkan. Kemudian kita ke Bumi. Ya, Bumi itu milik Bakri. Nah, kita ke saham-saham Bakri. Abu Rizal Bakri. Ya. Nah, ini ya. Bumi naik 3,6%. Ya. Nah, grup Bakri ini ya, seperti ALII bukan AALI ya. Kalau AALI itu Astra, ini ALII. Naik 12%. VKTR naik 14%. Energi naik 8%. BRMS naik 1,2%. Viva 0%. Ya, naik ya. Walaupun ada yang turun ya, seperti ITMA, Niro ya, tapi memang saham-saham ini kurang populer untuk Bakri ya. Maksudnya jarang disebut, tapi kalau yang Dewa ya, Bumi, BRMS, Energi itu memang sering-sering disebut. Nah, pendatang barunya ini ALII dan VKTR, walaupun pendatang baru, dia masih naiknya paling tinggi ya. Nah, itu ya. Jadi itu efek dari saham Konglo yang masuk rebalancing. Ada lagi Bumi, Brand. Ya, MTK Group. MTK ada nggak ya MTK? Oh ya, ini MTK. MTK ini buka SCMA, CASS, BBHI, sama MTK sendiri, SUPA. Nah, dari 6 emiten yang saya ketahui dia adalah Elang Mahkota Group, ya, itu tidak ada yang merah. Ya. Apakah ini cuma kebetulan? Ya, kebetulan kok di saham Bakri naik sebagian besar ya, bahkan lebih kencang. Bakri ini sampai 12%, 14%, Energi 8%, ya. Dewa 6%, BB 4%, ya. Cuma di elit aja yang itu pun ini papan FCA ya. Ini ada tanda X hilang ya. Sebagian besar naik. Terus di brand sama cuan itu Papa PP Group itu udah rata-rata naik. Dan yang terakhir Elang Mahkota Group yang kenaikannya biasanya nggak terlalu ekstrim ya. Dia punya Konglo tapi saham-sahamnya ya naik sewajarnya. Nah, ini juga naik. Di paling tinggi di SCMA ya. SCMA sama MTK ini biasanya memang beradu yang besar yang naik, balapan lah bahasa anunya ya. Antara MTK dan SCMA biasanya saling salip menyalip, saling mendahului besar-besaran naiknya ya. Kali ini SCMA yang juara. Padahal MTK yang kena imbas, maksudnya kena imbas positif dimasukkan ke dalam
IDX 30. Ya, itu ya. Saya kira cukup, nggak perlu panjang lebar. Jadi sebetulnya banyak peluang, tetapi tidak mudah ya. Tidak mudah membaca peluang itu. Jadi tidak mudah misalnya rebalancing IISG. Terus yang di add, yang di del, A, B, C, D. Efeknya ke yang lain apa? Nah, itu perlu jam terbang. Nah, dan perlu fokus ya. Ini yang tidak dipunyai oleh banyak orang ya, fokus. Jadi kalau rebalancing kita sudah punya catatan A, B, C, D ya. Langkahnya A, B, C, D. Nah, kadang-kadang keberanian juga diperlukan. Disinilah perlunya duit dingin ya, atau diperlukan bagi orang yang bukan trader, investor, atau ya memanfaatkan momentum ya, momentum ini momentum rebalancing IISG menjadi suatu kesempatan. Ya, uang dingin otomatis lebih santai, apalagi punya dua pekerjaan. Memang bursa, investasi di bursa itu hanya sebagai passive income, ya kita bebannya tidak terlalu berat. Saya sendiri tidak berani beli. Karena apa? Ya newsnya riwa-riwi maksudnya ya ada yang MSCI akan peraturannya akan dirubah ya. Keadaan bursa juga memang mengkhawatirkan karena ya merahnya tembus -1% kan kemarin. Siapa yang nggak panik? Apalagi uangnya uang anget atau uang panas. Ya. Itu aja ya, hanya berbagi pengalaman dalam menghadapi, kalau saya sebut ini jurus musiman ya. Karena sebetulnya ini peluang ya, peluang karena apa? Tanggalnya pasti ya. Tinggal tunggu aja. Rebalancing LQ45 di akhir Januari. Jadi rumusnya itu 5 hari perdagangan terakhir. Itu announcement ya. Nah, itu kita tunggu yang masuk dan keluar. Ya, tetapi itu mudah di teori, di prakteknya agak susah. Tapi bisa sebetulnya kalau kita fokus. Cukup ya. Salam sehat.